Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Mas Cica Julita, NIM 1901110148. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsentrasi administrasi pembangunan ngampu, yaitu Ibu Giovanni Maiwanda Essos MPA. Yuk simak penjelasan tentang perencanaan pembangunan. Pertama, mengapa pentingnya administrasi pembangunan? Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat. Administrasi pembangunan itu sendiri merupakan proses pengendalian pembangunan usaha oleh negara atau pemerintahan untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalamnya berbagai aspek kehidupan bangsa. Selanjutnya yang kedua, mengapa perlu adanya perencanaan pembangunan wilayah dan pembangunan daerah? Perencanaan pembangunan wilayah dan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergi dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek tertentu. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju pembangunan di Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan wilayah dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, apa outcomes yang ingin dicapai? Dengan melihat perkembangan hingga saat ini, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa tidak ada negara di dunia ini tidak mementingkan peranan pemerintah. Jadi, outcomes yang ingin dicapai, pertama, untuk mendukung koordinasi yang antar perilaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah. Ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang terakhir, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif yang adil. Deskripsikan contoh negara atau daerah yang berhasil. Daerah ibu kota Provinsi Bandung, Gorontalo, Bandar Lampung, dan Padang. Tiga lainnya berupa kota lapis kedua yaitu Tangerang Selatan, Bogor, dan Kota Batu, serta dua wilayah Kabupaten Gianyar dan Minahasa yang berhasil menerobos dominasi kota-kota. Memiliki kecenderungan berupa adanya pergeseran sumber perekonomian dari sektor premier, pertanian dan pertambangan, ke sektor pengolahan, seperti manufaktur, konstruksi, listrik, dan gas, dan terutama ke sektor jasa seperti perdagangan, keuangan, dan wisata. Di daerah yang sumbangannya sektor premier sangat kecil, seperti di bawah 1%, seperti di kota Bandung dan Tangerang Selatan. Juga terjadi pergeseran peran dari sektor pengolahan ke sektor jasa.